Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vira Hafilda. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang perjalanan pendidikan nasional dari masa prakolonial, kolonial, dan pasca kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Pendidikan di masa prakolonial atau masa kerajaan terjadi pada tahun 7 Masehi sampai 16 Masehi. Pada waktu itu, fokus pendidikan hanya pada aspek agama, yaitu Islam, Hindu, dan Buddha oleh kiai, wali, dan brahmana. Kemudian, pendidikan di masa kolonial. Perkembangan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan masih dikuasai oleh politik pendidikan kolonial di zaman VOC dan Hindia Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan memang sudah ada dan berkembang begitu pesat. Namun sayangnya, pendidikan di masa itu hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu saja. Pada tahun 1907, VOC mendirikan sekolah pertama di Ambon yang siswanya berasal dari golongan anak-anak pegawai. Sekolah tersebut diberikan materi berupa membaca dan menulis dengan tetap menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1617, VOC kembali mendirikan sekolah pertama di Jakarta yang berorientasi pada pembentukan tenaga kerja guna ditempatkan untuk bekerja di bidang administrasi dan gereja di pemerintahan Belanda. Kemudian pada tahun 1854, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang didirikan oleh bupati atau petinggi di kabupaten. Sekolah Bumi Putra mulai memberikan kesempatan kepada pribumi untuk bisa mengenyam pendidikan. Namun tidak semua pribumi dapat bersekolah. Hanya pribumi yang dianggap terampil untuk dijadikan pegawai atau tenaga kerja di perusahaan Belanda yang diizinkan untuk bersekolah. Pada akhirnya, pendidikan Bumi Putra tetap berorientasi pada kesejahteraan bangsa Belanda. Rakyat Indonesia hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Seperti halnya yang disampaikan dalam pidato Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan di masa kolonial Belanda hanya mementingkan pengajaran intelektualitas dan materialistis, yang mana hal tersebut begitu berseberangan dengan pendidikan Indonesia yang terus memperhatikan soal pendidikan kebudayaan dengan arah tujuan untuk membentuk manusia luhur dan memiliki adab, serta budi pekerti. Tahun 1920, sebagai awal dari adanya kebangkitan nasional, muncullah cita-cita baru untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia agar tidak lagi dikuasai oleh pemerintah Belanda. Ki Hajar Dewantara menginisiasi berdirinya Sekolah Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Pendirian sekolah ini sebagai langkah awal untuk memerdekakan dan membebaskan pendidikan bangsa Indonesia. Sekolah taman siswa diperuntukkan untuk seluruh pribumi, sehingga mereka bisa mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seperti orang-orang Belanda. Pada masa ini, Ki Hajar Dewantara sudah menginisiasi pendidikan yang memerdekakan. Ki Hajar Dewantara beranggapan bahwa kemerdekaan bangsa tidak hanya sebatas kemerdekaan politik, melainkan harus meliputi pula tentang kesanggupan dan kemampuan untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa. Atau dengan kata lain, pendidikan harus sejalan antara kemerdekaan intelektual dengan kemerdekaan budi pekerti, adab, dan kemanusiaan yang berbudi luhur. Selanjutnya, perkembangan pendidikan di Indonesia setelah kemerdekaan mulai menunjukkan titik terang. Bangsa Indonesia sudah mulai memasukkan nilai-nilai kebudayaan yang menjadi cita-cita pendidikan sejak lampau. Terdapat undang-undang yang turut menguatkan sistem pendidikan di Indonesia, yakni Undang-Undang Pokok Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Nomor 4 Tahun 1950. Pendidikan pasca kemerdekaan harus dilakukan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan setelah kemerdekaan memang sudah tidak lagi bernuansa kolonial, namun tetap saja ada hal-hal yang masih membelenggu dan belum memerdekakan pendidikan secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.